Dalam sebuah rumah biasa di Amstetten, Lower Austria, terdapat salah satu kisah paling kelam dalam sejarah umat manusia. Di balik dinding tebal dan pintu baja, ada ruang sempit seluas 55 meter persegi yang menyimpan rahasia tentang kejahatan, kekuasaan, dan ketahanan jiwa manusia. Disinilah seorang wanita bernama Elisabeth Fritz menjalani kehidupan yang sulit dibayangkan. 24 tahun terkurung dalam kegelapan dan kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri. Ini dia kisah selengkapnya. Satu rumah, dua dunia. Joseph Fritz lahir pada 9 April 1935. Dia dikenal sebagai pria yang terhormat, seorang teknisi listrik, dan sebagai kepala keluarga, dan pria berkemeja rapi yang senantiasa ramah kepada tetangga. Kehidupannya terlihat stabil. Bersama istrinya, Rose Marie, ia membesarkan 7 anak di sebuah rumah besar yang dilengkapi ruang bawah tanah. Namun, di balik citra sosialnya yang terhormat, Fritz merencanakan sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Pada tahun 1984, Elisabeth, anak keempatnya, menghilang. Ia baru berusia 18 tahun. Ayahnya melaporkan bahwa ia lari dari rumah dan bergabung dengan sebuah sekte agama. Surat tulisan tangan dari Elisabeth yang diterima menimbulkan kepanikan. Yang sebenarnya itu adalah sebuah alibi agar semua mempercayai keputusan tersebut. Hingga tidak ada yang tahu bahwa Elisabeth sebenarnya dikurung oleh sang ayah di ruang bawah tanah. Di ruang yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Sekapan, pelatihan, dan kehidupan tanpa langit. Ruang bawah tanah itu bukan sekedar ruang penyimpanan. Di balik pintu baja seberat 300 hingga 500 kg yang hanya bisa dibuka dengan kode elektronik, Fritz menciptakan dunia kedua. Di dunia itu, waktu seakan berhenti. Selama lebih dari 2 dekade, Elisabeth secara rutin diperkosa oleh ayah kandungnya. Hingga 7 anak Elisabeth pun lahir. 3 di antara mereka yang bernama Kerstin, Stefan, serta Felix dibesarkan di bawah tanah tanpa pernah merasakan sinar matahari, angin, ataupun bermain di luar. Dunia mereka terbatas pada dinding beton dan layar televisi. Sementara itu, 3 anak lainnya, yaitu Lisa, Monica, dan Alexander, dibawa ke atas dan dibesarkan bersama Fritz dan istrinya. Fritz mengklaim bahwa mereka adalah bayi terlantar yang dititipkan oleh Elisabeth di depan pintu rumah. Tak ada yang curiga. Bahkan istrinya pun tidak tahu. Seorang bayi laki-laki yang bernama Michael meninggal tak lama setelah dilahirkan karena komplikasi pernapasan. Namun, bukannya mencari pertolongan medis, Fritz malah membakar jenazahnya di tungku. Terkuaknya kebenaran selama bertahun-tahun, Elisabeth dan anak-anaknya hidup terisolasi. Hingga pada April tahun 2008, harapan mulai muncul melalui sosok Kerstin. Ia jatuh sakit parah akibat kekurangan vitamin dan infeksi internal. Dalam kondisi sekarat, Fritz akhirnya membawanya ke rumah sakit. Namun, kebohongannya mulai terungkap. Dokter mulai curiga. Kisah Fritz tidak konsisten. Analisis medis dan penyelidikan polisi akhirnya mengarah pada penemuan yang mengguncang Austria dan dunia saat itu. Pada 26 April 2008, Elisabeth dan 2 anak lainnya ditemukan dalam kondisi terkubur di ruang bawah tanah. Dunia pun tahu bahwa selama 24 tahun, seorang ayah menjadikan anak perempuannya sebagai tahanan, istri, dan ibu bagi anak-anaknya. Proses hukum berjalan dengan cepat. Joseph Fritz didakwa atas pemerkosaan, penyimpanan, pembunuhan karena kelalaian dan incest. Pada 19 Maret 2009, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia ditempatkan di unit psikiatri di penjara Gestert, sebuah biara yang diubah menjadi fasilitas tahanan. Namun, waktu terus berjalan. Pada tahun 2024, Fritz yang saat itu berusia 89 tahun dilaporkan mengalami demensia dan kelemahan fisik parah. Otoritas Austria mempertimbangkan pemindahannya ke penjara biasa atau bahkan ke panti jompo yang memicu perdebatan etis dan publik tentang hukuman dan belas kasih. Akhirnya, Elisabeth dan 6 anak yang selamat menjalani proses pemulihan yang panjang. Mereka dipindahkan ke lokasi rahasia di Austria, dikenal sebagai Village X, dengan identitas baru dan perlindungan ketat dari negara. Elizabeth, di tahun-tahun awal kebebasannya,
dilaporkan mandi hingga 10 kali sehari. Anak-anaknya, terutama yang tumbuh di bawah tanah, menghadapi tantangan perkembangan dan sosial yang luar biasa. Namun, dari kehampaan itu muncul keinginan untuk hidup. Mereka tidak memiliki kisah ini, tetapi berusaha menulis ulang masa depan mereka. Elizabeth Fritz, yang kini berusia 60 tahun, terus menjalani kehidupan yang penuh tantangan setelah dibebaskan dari banyak ayahnya pada tahun 2008. Dia dan 6 anaknya yang selamat hidup di lokasi yang dirahasiakan di Austria, berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan normal setelah trauma yang mereka alami. Meskipun hubungan Elizabeth dan ibunya Rosemary sempat tegang, mereka mulai mengunjungi satu sama lain lebih sering, dan Elizabeth dikabarkan telah memaafkan ibunya atas ketidakberdayaannya mengetahui tindakan kejam sang ayah. Bagaimana sistem sosial bisa gagal mendeteksi jejak penderitaan selama seperempat abad? Kasus Elizabeth Fritz bukan sekedar kisah kriminal. Ini adalah cerminan pahit dari sisi tergelap manusia, namun juga bukti bahwa kekuatan manusia untuk bertahan bahkan dalam keadaan yang paling tidak masuk akal.